Ini akan menjadikan suatu pameran yang luar biasa, yang menurut saya sangat-sangat out of the box ya, karena di tempat juga yang bagus, dimana nanti juga tamu-tamu yang akan kita undang juga memang tamu-tamu yang terpilih gitu Mas ya. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang pameran lukisan yang berbeda, karena selama ini saya lihat kalau pameran lukisan cuma ada di museum, cuma ada di mungkin di mall, juga di mall bagus, tapi itu di mall gitu yang ini akan menjadikan suatu pameran yang luar biasa, yang menurut saya sangat-sangat out of the box ya, karena di tempat juga yang bagus, dimana nanti juga tamu-tamu yang akan kita undang juga memang tamu-tamu yang terpilih gitu Mas ya. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang pameran lukisan yang berbeda, karena selama ini saya lihat kalau pameran lukisan cuma ada di museum, cuma ada di mungkin di mall, juga di mall bagus, tapi itu di mall gitu yang jadi kayak kita mau membuat diskusi kayak gitu-gitu supaya oh ternyata banyak kok yang bisa diambil gitu ya, seni rupa itu. Jadi bisa kok seni rupa tuh nggak baku ya, artinya dengan NFT, dengan finance gitu-gitu kan bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Helmi Romdoni di acara Prime Time di Inanis TV yang tayang setiap hari Kamis. Pada kesempatan acara Prime Time kali ini, kebetulan kita akan membahas soal pameran lukisan di Hari Kemerdekaan. Nah, pada hari ini juga kita udah datang berbagai narasumber yang terkait dengan agenda pameran lukisan di Hari Kemerdekaan, dan kebetulan pameran lukisan itu akan diadakan sebelum Hari Kemerdekaan dan bertema tentang Hari Kemerdekaan. Salah satu acaranya yaitu bertema indie. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu, salah satu pelakunya diantaranya itu dua pelukis yang akan melakukan pameran tersebut dan satu pihak penyelenggara. Di antaranya ya yang pertama adalah dengan Revoluta Sapri. Mungkin kita udah kenal sebelumnya dengan pelukis Revoluta Sapri yang sudah melakukan berbagai pameran tunggal dan juga pameran-pameran lainnya ya. Kemudian di sebelah Mbak Re, sapaannya ada Mas Eko Banding. Nah, Mas Eko Banding juga seorang pelukis yang akan memamerkan hasil karyanya di acara pameran lukisan bertema indie. Dan paling pojok sebelah kiri saya Mas Miko Pujianto, ya kan? Nah, beliau adalah penyelenggara sekaligus CEO dari event organizer yang menyelenggarakan pameran indie ini. Nah, mungkin itu pemirsa, tapi untuk melanjutkan pembicaraan ini jangan lupa pemirsa melakukan subscribe dan like di channel Inanis TV agar bisa mendapatkan informasi update, kemudian mengikuti acara prime time dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oke, untuk lebih dekatnya mungkin saya akan menanya nih, mengenalkan diri lah, Kak Re atau sapanya ya. Ini kedua kalinya Kak Re datang di Inanis TV. Nah, kali ini di acara prime time juga ya Kak Re ya. Nah, kali ini kita bicara soal pameran lukisan di Hari Kemerdekaan. Nah, orang-orang di Hari Kemerdekaan bikin acara perlombaan, ini bikin pameran lukisan. Nah, ini temanya dari mana nih, Kak Re, idenya? Oke, terima kasih Mas Helmi. Ini kedua kalinya ya saya diundang di Inanis untuk kemarin tuh pameran Tunggal Jiwa Merdeka ya. Kali ini pameran indie yang saya berdua dengan Eko Banding. Sebenarnya indie di tema Hari Kemerdekaan itu kan kalau buat saya pribadi mungkin orang lah indie itu kayak musik, memang orang pasti lebih mengenal indie dengan musik ya gitu. Tapi kalau saya buat pribadi saya ambil independennya aja. Jadi orang perupa itu juga dia harus independen
independen ya, harus berdiri sendiri gitu kan, ya itu kan semangat ya depan, itu aja sih. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke Mas Eko Banding. Nah, Mas Eko Banding juga perupa sekaligus pelukis ya. Mungkin bisa mengenalkan juga Mas Eko. Ini bisa jadi kedua kali juga ya datang ke Inanus TV ya. Terima kasih. Mungkin biar pemirsa lebih tahu lagi nih Mas Eko, mungkin sedikit profilnya dan bagaimana Mas. Iya, saya Eko Banding, kan saya sudah pernah jelaskan yang sama di Inanus juga ya Mas ya. Saya melukis dari 2016 dan terakhir ya saya banyak bantu Mbak Revo waktu di pameran Tunggal di museum, kemudian waktu ada event di Bundaran HI. Nah, setelah dari museum dan Bundaran HI itulah yang ketiga ini dari Adpora sendiri kita punya program yang namanya INDI. Nah, INDI ini kalau saya melihat ini saya maksudkan sebagai, saya ini adalah spirit dari kita untuk melakukan sesuatu, terutama di dunia seni rupa dalam kekaryaan. Ini saya lihat sebagai saya menyebutnya keringat karena kerja. Ini untuk saya ya bekerja tanpa istilahnya tanpa untuk melewati yang lain atau merasa bahwa kita di bawah yang lain. Jadi kita sama, kita bareng-bareng jalan di dunia seni rupa dengan teman-teman yang lain yang di luar spirit indie barangkali seperti itu. Jadi saya melihat ini adalah langkah kita untuk sama-sama meramaikan dunia seni rupa di Jakarta, menurut saya itu. Oke, makasih Mas Eko. Nah, lanjut ke Mas Miko Pujianto ya. Nah, ini pertama kali datang ke Inanus TV, dan Mas Miko ini selaku penyelenggara event pameran lukisan besok, dan juga beliau juga udah menyelenggarakan banyak event nih, kan? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Eko, Mas Miko. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang ini berawal dari ketidaksengajaan sebetulnya. Kemudian karena saya sendiri juga pecinta seni ya, dari dulu memang saya selalu tertarik dengan seni lukis, dan saya juga sudah ada koleksi juga beberapa lukisan, memang yang belum yang mahal-mahal ya, tapi sudah dari kecil memang saya suka gitu. Kemudian ketemu dengan Mbak Revo dan Mas Eko secara nggak sengaja juga, dan ini suatu kehormatan juga bagi kami karena pada akhirnya kami bisa bekerja sama dan mempunyai visi yang misi yang sama untuk membuat suatu pameran lukisan di tempat yang memang insya Allah ini luar biasa juga, karena tidak semua orang bisa berada di situ gitu ya untuk memamerkan sesuatu. Jadi ini juga dukungan juga dari teman-teman yang lain juga, dan saya sih pengennya akan ada nanti di Indonesia ini pelukis-pelukis yang handal dan bisa menggantikan generasi-generasi tua yang sudah lalu ya, seperti Basuki Abdullah, seperti Kartika Afandi, yang beliau usianya sudah lanjut, dan ini yang muda-muda nih, ayo kita gali untuk lebih berkarya supaya nantinya mempunyai level yang sama dengan beliau itu. Jadi ini juga pendidikan juga buat teman-teman yang lebih muda supaya lebih mengapresiasi lukisan dan seni rupa Indonesia, gitu Mas. Oke, ini terima kasih pemirsa, sedikit perkenalannya udah, kita tinggal lanjut ngobrol ke agenda berikutnya. Tapi ada sedikit video yang mau disampaikan dengan Mas Miko. Mungkin pemirsa Inanus TV di acara Prime Time bisa lihat beberapa cuplikan videonya. Tapi sebelum lihat video ini jangan lupa subscribe dan like ya untuk acara Prime Time. Oke.
kembali lagi di acara Primetime Inanis TV kali ini dengan tema pameran lukisan di Hari Kemerdekaan. Udah lihat sedikit tadi beberapa video tayangan yang tentang apa namanya yang udah dilakukan oleh Mas Miko. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Miko terkait hari ini. Ya, jadi kami di Ataya Event ini selain memang kita apa namanya hobi ya dengan seni rupa dan perupa yang lain, juga kami ini sekarang juga menggalang teman-teman UMKM. Jadi kita coba mengumpulkan nih teman-teman UMKM untuk kita bikinkan suatu bazar. Jadi bazar ini sebagai tempat showcase mereka untuk mempertunjukkan atau memperlihatkan produk-produk mereka seperti itu. Jadi itu yang sedang kita garap juga dengan tag pasar keliling. Oh, dengan tag pasar keliling ya. Pasar keliling. Nah, ini menarik Mas Miko, ngurusin UMKM tiba-tiba ngurusin perupa. Iya, ya? betul. Nah, ini kan jauh banget nih. Memang kalau untuk UMKM ini karena memang kita melihat banyak sekali teman-teman UMKM yang masih muda-muda ya, yang mereka tuh sangat kreatif gitu loh Mas, sangat kreatif. Mereka butuh panggung, tapi mereka nggak ada panggung. Jadi saya pikir kenapa nggak ya kita bikinkan suatu bazar buat mereka, sehingga mereka juga punya tempat buat mereka manggung istilahnya, mempertunjukkan hasil karya mereka yang luar biasa, dan mereka itu rata-rata masih di umur 30 tahun, di bawah 30 tahun, jadi masih sangat-sangat muda. Dan ini kan bibit-bibit unggul ya dari Indonesia yang harusnya benar-benar kita kembangkan gitu. Dan saya ingin itu nanti menjadi suatu perjalanan ke depannya Indonesia mempunyai produk yang menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu menarik sih UMKM ya Mas Miko, tapi kita mau tanya sedikit nih. Ini kan sebelum ngurusin IO, artinya IO ya, bikin IO ini kan kita tiap hari mesti berpikir ide ya kan, idenya yang out of the box lah ya kan gitu. Nah, sebelum di IO ini Mas Miko di mana nih? Apa emang sudah di IO? Saya sebenarnya di Petroleum Engineer. Nah, itu kan saya jauh lulus tuh. dari Trisakti. Dari engineer juga. Saya lulus dari Trisakti, saya kebetulan ambil Petroleum Engineer. Saya kerja di beberapa perusahaan service oil company selama 10 tahun ya. Kemudian setelah itu saya punya bisnis juga di dunia travel, karena kemudian travel tahun kemarin turun. Jadi saya coba berpikir lagi apa ya saya bisa kerjakan, dan tidak hanya untuk diri saya tapi juga untuk lingkungan saya gitu. Nah, tercetuslah ide untuk mengumpulkan teman-teman UMKM, yang mana pada saat pandemi kemarin kan mereka juga sempat terpuruk ya UMKM, karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, hanya online. Nah, dengan adanya bazar ini menjadikan mereka juga lebih exciting lagi untuk lebih berkarya lagi terhadap mereka, hasil karya mereka. Ini dari pasar keliling pameran lukisan Indi, jauh nih Mas. Yang ini ke pasar keliling, ini pameran lukisan. Start. Gimana tuh Mas Eko atau Mas Miko nih? Ya kalau dari kita dari kita perupanya ya, artinya buat saya ini seperti membuka ruang yang berbeda lah. Artinya bahwa biasanya orang seni rupa kan hanya lingkungannya orang-orang seni rupa itu sendiri. Ketika kita bikin event, entah itu pameran atau yang lain kayak yang hubungannya dengan seni rupa, pasti kita sudah punya tempat atau titik-titik yang sudah biasa. Artinya di situ. Nah, dengan Mas Miko ini kan di luar seni rupa Mas ya? Iya. Nah, di luar seni rupa, dia engineering, kemudian dia lebih konsen ke istilahnya UMKM. Tapi pertemuan ini kan tiba-tiba kita melihat peluang yang berbeda di seni rupa sendiri. Bahwa biasanya orang seni rupa kan hanya lingkungannya orang-orang seni rupa itu sendiri. Ketika kita bikin event, entah itu pameran atau yang lain kayak yang hubungannya dengan seni rupa, pasti kita sudah punya tempat atau titik-titik yang sudah biasa. Artinya di situ. Nah, dengan Mas Miko ini kan
Saya teringat Di luar dengan apa, waktu kita seni rupa, Mas, ya? apa namanya, Nah, di luar diskusi seni rupa. talkshow Dia pertama ya, juga- membangun ruang seni rupa ya. Ternyata ini bisa menurut saya ya, jadi bagian campaign-nya Adpora ya, membangun ruang seni rupa ya. Salah satunya itu dari pasar keliling kok ke pameran lukisan. Artinya kita harus membuka lah, ya kan, nggak harus di seni rupa itu nggak harus apa namanya, mungkin pamerannya seperti apa dengan SOP yang kaku lah, apa seperti apa kan gitu. Jadi pendekatannya lebih ke apa ya? Lebih ke, karena saya juga punya market juga, mungkin dari perupanya Mas Eko dan Mbak Eko juga ada apa market sendiri, sehingga kita akan cross market nantinya seperti itu. Dan bagusnya juga kita juga akan mengedukasi ke anak-anak yang lebih muda lagi, setelah sekali lagi lebih ke untuk memperkenalkan ke generasi lebih muda. Besok kan agendanya kalau nggak salah tanggal 15 Agustus ya. Betul. Dan tempatnya di Menara Astra ya kan. Ya. Nah, artinya itu gedung. Nah, ini kan artinya kita harus berpikir gimana caranya orang bisa ke sana nih. Gitu kan. Biasanya kan pameran lukisan di suatu mall atau apa kan gitu kan. Artinya ini kan bagian dari ide kreatif si penyelenggara lagi nih, berkolaborasi dengan perupa gitu kan. Nah, ide-idenya apa itu Mas Miko? Kenapa di Menara Astra? Karena memang kita ingin membuat suatu pameran lukisan yang elegan dan eksklusif, Mas. Maksudnya eksklusif bukan arti yang bagaimana, tapi lebih ingin mengangkat apa namanya, seni rupa Indonesia itu ke level yang lebih baik gitu. Jadi seni rupa itu nggak seperti seni rupa yang biasa ya, tapi ini juga punya kualitas yang bagus, dibikin dengan hati dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadikan suatu pameran yang luar biasa, yang menurut saya sangat-sangat apa ya, out of the box ya, karena di tempat juga yang bagus, dimana nanti juga tamu-tamu yang akan kita undang juga memang tamu-tamu yang terpilih gitu Mas ya. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang pameran lukisan yang berbeda, karena selama ini saya lihat kalau pameran lukisan cuma ada di museum, cuma ada di mungkin di mall, juga di mall bagus, tapi itu di mall gitu yang apa ya, orang tuh cuma lewat, oh ada pameran lukisan udah gitu, tapi untuk datang untuk melihat itu saya lihat masih mungkin 10% aja nggak ada gitu. Jadi saya pengen bahwa seni lukis ini bisa diapresiasi lebih oleh teman-teman. Jadi mereka datang itu memang mereka suka, kemudian mereka juga bisa belajar sesuatu dari lukisan itu, terutama dengan perupa-perupanya. Iya. Nah, dari Kak Re sama Mas Eko bicara pameran lukisan kan, gitu kan, pameran. Artinya udah banyak nih beberapa pameran lukisan. Pengalaman besok ini Indi ini apa gitu kan? Apakah ingin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya atau lebih yang Mas Miko bilang out of the box lah ya? Kita harus memikirkan bahwa pameran lukisan nggak hanya pameran, tapi sebuah edukasi, kemudian halayak ramai tahu apa sih yang kita lukis, bisa menjelaskan nih ke mereka gitu kan, lukisannya apa. Itu kan mungkin bisa jadi dari penjelasan dari seorang apa, kurator atau yang lain-lain, itu seperti apa tuh? Ya memang pas sebenarnya Indi ini sudah lama udah menjadi rencana kita berdua untuk tiba-tiba, yaitu yang saya bilang pas lihat gedung Astra, saya langsung bilang ke Mas Miko sama Peter, kok bisa ya gitu loh, kayak apa ya, tiba-tiba kayak kita digiring ke sini gitu, dan ruangan ini gitu kan. Jadi apa itu kebetulan, saya tidak tahu, apa itu juga rencana Tuhan ya, dengan karena konsep itu udah lama, dan kita berapa kali oke, di sini nggak jadi, di sini nggak jadi, karena memang nggak masuk dalam keinginan kita ya, keinginan kita di Indi itu sendiri. Jadi pas lihat di Astra langsung oke, ya sudah Indi aja deh gitu. Itu spontan ya Mas ya gitu kan, dan akhirnya diajukan oke, boleh gitu, ya udah itu berjalan begitu aja gitu. Jadi pertemuan saya sama Mas Miko juga dan Peter, buat saya itu juga kayak rencana Tuhan juga kali ya, untuk kita melangkah seperti niat kita di Adpora itu kan, membuka ruang seni rupa lebih luas lagi gitu. Jadi apalagi kan sekarang banyak untuk kita pameran itu juga sangat mahal ya, karena kita harus menyewa segala macam. Jadi mungkin dengan tempat ini juga, apalagi saya dengar Astra
itu memang akan membuka ruangnya untuk umum untuk bisa pameran di sana. Mungkin kita yang pertama ya, dan mudah-mudahan kedepannya benar-benar Asra membuka ruang untuk teman-teman perupa yang lain untuk bisa terus menjadi ruang seni rupa, dan mereka bisa mengapresiasinya juga gitu kan. Jadi ya ini sih langkah yang bagus ya. Pameran ini berbeda pasti Mas Helmi, beda lagi dengan Jiwa Merdeka ya. Jiwa Merdeka itu kan lebih ketemu indie, itu kan memang Artpora. Saya mau memunculkan kayak kemana kan Jiwa Merdeka, Artpora, Harkat, Artpora. Siapa sih Artpora itu gitu loh. Artpora dibangun sama siapa sih gitu. Jadi memang sengaja kita munculkan bahwa Artpora muncul bukan saya nggak merasa luar biasa, tapi maksudnya memang muncul dari kegelisahan yang ada di seni rupa itu sendiri gitu loh, di kalangan perupa itu sendiri gitu. Jadi dan itu dua orang yang memang punya kegelisahan yang sama di seni rupa gitu kan, dan itulah akhirnya kita munculkan indie. Kenapa kita hanya berdua, kenapa kita nggak bisa ngajak teman-teman yang lain gitu kan, karena memang kita memunculkan Artpora tuh hanya 2 orang, dan itu bukan kelompok. Itu hanya kita Artpora tuh membuka ruang. Jadi rumah saya itu saya jadikan studio tuh kayak semalam sampai jam 2. Artinya memang untuk teman-teman ngobrol gitu loh Mas, ke depan mau apa gitu, lebih membangun untuk, jadi saat kita kumpul tuh kita punya spirit yang beda. Jadi saat mereka pulang, oh iya aku harus bikin ini. Nah itu yang kita harapkan, dan itu kan sudah lama hilang ya gitu loh. Jadi lebih untuk lebih spirit lah mereka mau melakukan sesuatu di terutama di Jakarta lah, gitu aja sih. Karena buat saya Jakarta tuh kayak tertidur ya seni rupanya gitu. Jadi membangkitkan semangat seni rupa ya. Kalau dulu kan ada pameran Basuki Abdullah. Itu kan kayaknya rame banget gitu kan. Kemudian pamerannya karya-karya Raden Saleh gitu kan. Rame banget gitu kan. Kalau sekarang pameran lukisan udah orang lewat, apaan sih pameran lukisan gitu kan. Gambarnya apa sih? Ini cuma begitu-gitu aja gambar kan gitu. Ini kan artinya butuh edukasi yang benar Mas Miko, butuh edukasi. Saya menginginkan lagi seperti zaman dulu pada saat kita ada pameran lukisan dengan perupa tertentu, itu orang exciting gitu. Oh ada lukisan Mbak Revo nih, mulai lukisan lagi Mas Eko gitu. Terus juga orang datang ke ruang pamer bisa ngobrol gitu loh Mas, jangan bukan sekedar hanya dipasang terus perupanya juga tidak ada ya gitu kan. Kalau dulu datang ke pameran pasti ketemu pelukisnya gitu. Saya ingat banget waktu kecil-kecil bisa ngobrol banyak, itu kan juga ilmu yang terbesar kan. Jadi sebenarnya buat saya pribadi ngobrol itu juga sesuatu ilmu yang sangat-sangat besar manfaatnya ya. Lukisan Indonesia itu akan menjadi sesuatu apabila kita-kitanya sendiri orang Indonesia juga mengapresiasi lebih terhadap pelukis ini gitu loh. Saya masih ingat dulu waktu saya diundang, udah lama sekali ya, mungkin awal tahun 2000, diundang di waktu itu masih Hotel Hilton, Jihan, pelukis Jihan pertama kali. Itu di Hotel Hilton, mereka bikin suatu pembukaan pameran yang sangat bagus gitu loh. Pada saat itu orang belum kenal Jihan siapa, tapi begitu setelah pameran itu ternyata beliau menjadi sesuatu dan dicari semua orang dengan nilai yang sudah sangat luar biasa gitu loh. Berarti kan memang orang orang Indonesia terutama mengapresiasi suatu lukisan itu sebenarnya bukan dari nilai lukisan, bukan dari gambarnya Mas, tapi dari siapa pelukisnya. Regardless itu lukisannya seperti apa, tapi sosok pelukisnya itu yang mereka lihat. Itu pertama. Kedua, harga. Orang kalau ngeliat lukisan, itu mereka bukan ngeliat gambarnya dulu, ngeliat harganya dulu. Semakin mahal, berarti lukisan semakin bagus. Tapi harga itu dari kurator dong? Dari kurator. Karena kurator juga akan melihat hasil lukisan itu sendiri ya. Kalau emang hasil lukisan ini dan pelukisnya memang bagus, dia akan men-set harga itu memang tinggi gitu. Nah disitulah nilai si pelukis dan lukisan ini menjadi sesuatu. Dan saya pengen suatu saat nanti Mbak Revo dan Mas Eko juga bisa menggantikan beliau-beliau yang sudah senior ya gitu. Amin. Kita inginnya sih ada banyak lagi perupa-perupa pelukis-pelukis yang lebih
namanya menonjol, lebih go internasional seperti Lur Sasinaga. Kalau untuk yang ini ya, Pematung, kemudian pelukis-pelukis Indonesia yang sudah senior yang udah banyak sekali beredar di auction-auction internasional, Sotheby's dan lain-lain gitu. Itu yang saya pengen punya impian bahwa istilahnya menurturing mereka, nurturing supaya mereka juga menjadi international level di kemudian hari. Ya, dari omongan Mas Miko saya teringat sih dengan waktu ngobrol dengan beberapa pelukis lah ya, perupa gitu kan. Ini sih mungkin masukan atau kritik dari mereka gitu kan. Yang benar yang tadi yang Jihan itu kan, kita harus pelukis orang Indonesia bukan ngelihat lukisannya, tapi rebrand personalnya kan gitu. Nah kata dia pelukis Indonesia ini kalau mau pameran lukisan datangnya bajunya pakai jas dong harusnya gitu kan, jangan ini, atau mereka fashion yang tadi fashion look gitu kan gitu. Nah ini bisa jadi kemudian tempatnya juga seperti apa nih, tempat pemilihan tempatnya gitu kan, apakah di hotel juga kita lihat hotel yang bintang berapa gitu kan. Ini juga jadi salah satu value ketika ini kan tugasnya Iyo nih, membangun karakter building si pelukisnya, itu kan si pelukisnya. Itu membranding mereka supaya menjadi naik ya. Kasarannya harga jual kan jadi naik gitu. Karena kalau kita di luar negeri Mas, kayak misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kita sering nonton film ya, maksudnya ada beberapa film series tuh yang di HBO dan lain sebagainya. Mereka kalau bikin suatu pameran lukisan itu benar-benar di tempat yang sangat bagus, yang datang juga keren-keren gitu ya, mereka very fashionable. Jadi ada suatu kebanggaan buat mereka bahwa kalau saya diundang ke suatu launching pameran lukisan, oh I'm somebody. Gitu. Berarti level saya ada di tingkat itu dengan orang-orang yang sudah selevel itu. Jadi ada suatu kebanggaan bagi mereka kalau diundang di suatu acara art, itu mereka sudah bukan orang biasa lagi gitu. Dan saya ingin orang Indonesia juga punya mindset seperti itu, sehingga teman-teman perupa Indonesia, teman-teman artis Indonesia juga mereka punya nilai value yang lebih ya. Sesuai itu yang waktu itu bikin acara harkatnya lebih terangkat kan gitu kan. Ya kan? Makanya pemilihan tempat bagi saya sangat penting gitu. Saya juga nggak ingin sembarang tempat kita mau ambil, tapi memang kita sangat penting pemilihan tempat, pemilihan kurator juga itu sangat penting bagi kami. Nah ini menarik pemirsa, tempat, kurator, dan nah ini Mas Eko nih, kira-kira berapa banyak nih lukisan yang akan dipamerkan dari Kak Aris sendiri, Mas Eko sendiri? Kalau kita berdua jumlahnya sekitar 35 Mas. 35. Mbak Revo itu 17, saya 18 lukisan. Dan kita beda, Mbak Revo dia ngelukis di kanvas, kalau saya kertas. Ya itulah yang salah satu unsur yang kenapa kita namakan indie gitu. Mbak Revo sangat expert ya di kanvas. Memang keluar semua Mbak Revo-nya, dan saya merasa kertas ini juga mewakili saya dan saya banget. Bisa diceritakan Mas Eko sedikit, ini yang lukisan Mas Eko buat alirannya apa, atau apa ada pesan-pesan dari lukisan? Oh, kalau aliran saya tidak pernah berpikir aliran ya Mas ya. Karena lukisan saya lahir itu ya begitu aja gitu. Saya tidak pernah berpikir apakah ini akan genre A atau genre B, tidak. Saya pikir orang akan melihat sendiri dan mereka akan menyebut sendiri genrenya itu, dan saya rasa saya tidak berada di situlah untuk punya kesadaran bahwa saya melukis genre tertentu, tidak. Tapi saya melukis biasanya saya lebih punya kronologi berpikir, lebih ke sana gitu. Jadi maka lukisan-lukisan saya banyak yang sifatnya menjadi bercerita atau memilih idiom-idiom tertentu untuk mengucapkan satu filosofi tertentu juga. Jadi lebih seperti itu lukisan-lukisannya.
Gitu, Mas. Oh gitu. Kalau Kak Ari sendiri nggak untuk besok pamerannya ini? Karya. Ya, tetap seperti Mas Eko bilang, saya ngeluarin dengan kanvas yang besar-besar, lumayan besar gitu kan. Ya, kalau aliran mungkin orang nyebut saya aliran abstrak ya, walaupun saya sendiri nggak merasa saya melukis abstrak, karena buat saya melukis ya kegelisahan-kegelisahan, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu marah, entah apapun, ya saya tuangkan aja di kanvas gitu. Saya nggak peduli, karena buat saya melukis itu saya nggak memuaskan orang lain, saya hanya memuaskan diri saya sendiri. Setelah karya itu jadi ya sudah, itu menjadi milik publik, terserah publik penilainya seperti apa. Itu aja sih Mas Helmi. Jadi Lebih itu ya seperti ya, itu ya. 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 Pemirsa, ini menarik nih, makin menarik. Kita bicaranya udah, Mas Miko udah menyampaikan pameran lukisan harus ini, Mas Eko juga nggak harus bergenre ini, bergenre sana, itu kan. Kak Re juga lebih ke arah semangat aktoranya, ya kan, gimana membuka ruang seni rupa. Tapi ada sedikit video yang akan kita tampilkan dari Kak Re, Mas Eko dan Mbak Re. Mungkin pemirsa bisa lihat, tapi sebelum melihat video itu, saya mengingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe Inanus TV untuk menikmati tayangan-tayangan Inanus TV di channel YouTube kami. Oke, pemirsa Inanus TV kembali lagi di acara Prime Time pada hari Kamis dengan tema kali ini adalah pameran lukisan di Hari Kemerdekaan. Tadi udah bicara banyak dan menarik tentang pameran lukisan, kemudian membuka ruang seni rupa seperti apa, dan tadi juga pemirsa udah lihat beberapa video proses dari pembuatan karya-karya dari Mas Eko Banding dan Mbak Revoluta. Nah, ini bicara kembali lagi soal indie ya, kita bicara soal indie. Ada beberapa lukisan yang menjadi satu karya lah yang menarik, yang mau ditampilkan. Ada satu karya baru yang memang judulnya saya buat itu indie. Itu menceritakan soal apa tuh indinya itu? Karyanya itu. Ketangguhan. Ya, ketangguhan indie itu kan buat saya kan emang ketangguhan ya, gitu. Ketangguhan menjadi untuk melihat ke depan ya, itu aja sih Mas. Jadi memang ada satu lukisan itu judulnya indie. Kalau dari Mas Eko sendiri ada karya ini karya ini menurut saya ya inilah indie menurut saya itu saya ngelukis Semar Filosofi. Saya melukis Semar Filosofi. Kenapa Semar Filosofi? Karena saya berangkat melukis itu dari filosofi Semar itu sendiri.
saya lepas dari Semar yang biasa kita kenal. Kita kenal kan Semar seperti itu. Tapi ternyata dengan berangkat dari filosofi Semar itu sendiri, saya ketemu bentuk Semar ya versi saya gitu. Versi saya artinya saya menemukan sosok Semar ketika berangkat dari filosofi yang saya pahami tentang Semar itu sendiri. Dan itu menurut saya itu indie buat saya. Ya. Nah, dari dua kata disampaikan Mas Agung. Sorry, Mas Miko. Kuratornya siapa sih besok rencananya untuk pameran ini? Jadi untuk kuratornya memang kita juga tadinya kita milih juga ya Mas ya, kuratornya siapa yang terbaik untuk acara ini gitu. Dan alhamdulillah kita sepakat dengan yang sekarang ini kita kerjasama dengan Mas Agung Jenong. Kebetulan beliau itu adalah kurator UOB dari kompetisi pelukis di UOB, kemudian juga Artjok mungkin yang sekarang lagi berlangsung, dan udah sekian kali juga itu Mas Agung juga yang menjadi kuratornya gitu. Jadi insya Allah tahun ini di pameran ini kita juga kerjasamanya dengan Mas Agung, dan memang beliau juga sangat well known di dunia seni rupa terutama pelukis nih. Kalau kuratornya Mas Agung tuh kayaknya gimana gitu, sesuatu lah gitu. Jadi akan sangat menarik dari segi artistiknya di saat pameran itu, dan yang lainnya juga semuanya arahan dari Mas Agung juga. Kalau dari Kak Ari sama Mas Eko, kalau bicara kurator itu seperti apa? Wah, saya merasa sangat beruntung ya, saya merasa terhormat. Mas Agung Sujatmiko Jenong yang kita tahu beliau kurator yang termasuk kurator yang bagus lah untuk di Indonesia itu. Mas Miko bilang dia kurator di UOB, di Artjok, udah jelas dong berarti sama kerjanya. Tapi Mas Agung Sujatmiko Jenong itu mau mengkurasi karya-karya kita. Itu buat saya merasa excited di sini gitu, karena Mas Agung mau ya mendukung pameran indie ini. Itu untuk saya. Besok acaranya kan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Mas Miko? 15 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. 28 ya, artinya hampir 2 minggu ya? Kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu ya. Nah, ini kan tantangan dari Mas Miko tersendiri sebagai penyelenggara nih. Pameran lukisan jangan hanya pameran gitu kan. Nah, ada ide-ide apa yang mengisi acara, mungkin ada acara seperti apa yang untuk menarik? Selain lukisan Mas Eko dan Mbak Revo, kita juga ada bekerja sama dengan beberapa akademisi ya. Mereka untuk ngisi acara di kita juga gitu Mas. Jadi dari segi edukasinya kami juga ada bekerja sama dengan para praktisi dari mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ada beberapa talk show juga mengenai segala macam ya, mengenai seni rupa itu sendiri. Kemudian karena lukisan ini menurut saya juga salah satu bentuk investasi ya ke depannya. Jadi kita juga ada bekerja sama dengan beberapa teman-teman untuk memberikan edukasi mengenai lukisan sebagai investasi. Jadi bekerja sama dengan finance atau bank seperti itu, dan akan ada talk show-nya juga. Kemudian juga sekarang ini lagi marak NFT. Ini juga akan kita broad up NFT. Jadi akan sangat menarik nantinya. Pameran ini nggak cuma ngeliat lukisan aja, tapi juga bisa belajar sesuatu, bisa mendapatkan ilmu dari situ juga. Nah, ini saya menarik nih, baru dapat ide pameran lukisan, ada berbagai event, ya kan? Kalau kemarin-kemarin saya datang pameran lukisan sama 5 hari pameran lukisan aja kan gitu ya. Mereka berkeliling lukisan kan gitu. Konsep kayak gini gimana sih Mas Miko? Apa maksudnya lebih membuka ruang ya supaya orang lebih tahu nih lukisan apa sih kan gitu. Perupa apa sih kan gitu kan. Kan karena dulu dulu ya saya mau sekolah di kesenian Jakarta nih, pengen banget gitu kan, kesenian Jakarta maksudnya untuk meluangkan seni itu kan gitu kan ke IKJ.
Kata orang tua, udah jangan dilukis, bingung nanti ngelukisnya di mana, taruhnya di mana gitu kan, karena jualnya di mana kan gitu, kan gitu kan. Ya itu dia Kak Arya bilang, kita harus membuka ruang seni rupa ini bebas ya, luas. Jadi apa namanya, si publik ini tahu artinya posisi kita harus membangun harkat si pelukis itu lagi ya, pelukis itu lagi, supaya memang oh ya pelukis itu posisinya memang bernilai kan gitu kan, artistiknya ada gitu ya, makanya. Dan nilai komersial, nilai ekonominya juga ada Mas, tinggi juga sebetulnya. Nah itulah yang ingin kami sebarkan, kita perkenalkan ke masyarakat umum, terutama generasi muda, supaya mereka lebih mencintai seni, art dalam bentuk apapun ya, baik itu lukisan, itu patung, atau scratch, atau apapun itu. Batik, even batik itu juga suatu art juga ya. Jadi art ini luas gitu. Nah kebetulan saat ini kita lagi ingin mengedepankan seni lukis yang diwakili oleh Mbak Revo sama Mas Eko. Mas Eko, Mbak Revo, ada yang menarik nggak sih? Ada yang menarik nggak yang mau disampaikan ke pemirsa terkait Ini. ya? Menariknya yaitu salah satunya adalah membuka ruang alternatif lain buat teman-teman yang lain juga untuk pameran itu nggak harus terpaku pada tempat-tempat yang umum yang biasa gitu kan. Sebenarnya kita mau bisa kok, ternyata kayak Astra itu kan gedung perkantoran gitu kan. Jadi sebenarnya banyak mungkin gedung-gedung lain yang bisa kita ajak kerjasama untuk membuat suatu pameran yang bagus gitu kan. Dan mungkin satu lagi kita bisa ngajak kerjasama orang di luar seni rupa seperti Mas Miko untuk bantu acara-acara pameran kita gitu. Jadi artinya support dari luar itu sangat-sangat membantu perupa itu sendiri ya, terutama kayak saya sama Mas Eko ngerasain sangat-sangat terbantu ya. Artinya gimana membuat suatu event yang bagus itu nggak mungkin kita berdiri sendiri gitu, pasti kita perlu orang lain, dan orang lainnya itu juga nggak harus dari seni rupa. Kita bisa mengajak kok gitu loh orang-orang di luar seni rupa yang memang interest dengan dunia seni rupa untuk gabung gitu ya. Mungkin seperti Mas Miko juga sekarang belajar ya Mas, meraba-raba, tapi kita juga harus sama-sama berbagi gitu kan. Artinya ya udah yuk kita sama-sama berjalan. Kebetulan mungkin saya sama Mas Miko ininya sama ya, jadi jalannya enak aja ya Mas ya gitu. Kita nggak saling yang mana yang bisa ya sudah dikerjakan, jadi nggak saling mengandalkan, saling nutupin kurangnya di sini gini kayak gitu. Jadi nggak itu bukan kerjaan kita kayak gitu itu nggak ada di kita. Jadi sebenarnya itu juga buat teman-teman gitu loh, artinya saat kita membuka ruang kerjasama dengan orang lain apalagi di luar seni rupa ya, kita juga harus menghilangkan ego gitu artinya. Iya. Ya itu Mas. Karena kan perupa gitu, bisa ngasih itulah membuka kesempatan Mas. Itulah membuka ruang. Kita bisa ketemu dengan siapa saja sebetulnya. Kita bisa ketemu dengan siapa saja. Cuma persoalan mampu nggak kita meng-create acara yang bagus. Dan kita kan bisa seperti kita kenal dengan saya, Mbak Revo kenal dengan Mas Miko sama Mas Peter. Kemudian ada peluang yang kita pikir, loh ini ruang yang nggak biasa, ruang yang baru untuk sebuah pameran seni rupa, kenapa enggak? Yuk kita coba. Ternyata jalan. Karena banyak kan kayak perupa-perupa saat kerja sama orang luar tuh dibebanin gitu loh Mas, sehingga orang ketakutan gitu kan. Kok kayak gitu. Sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Jadi jangan kayak pegelaran seni rupa tuh jadi hal yang menakutkan buat orang masuk, orang luar masuk gitu loh, terlibat gitu sendiri. Jadi apapun masalahnya kita coba atasin sama-sama. Jadi ya itu kata Mas Miko, saling nutupin aja yang bisa gitu. Jadi nggak terlalu kaku lah. Itu yang mungkin buat teman-teman perupa-perupa lain itu sebenarnya banyak orang mau bekerja sama membantu di seni rupa, tapi kita sendiri juga harus membuang ego, membuka ruang dalam diri kita sendiri untuk orang lain juga masuk gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau gitu. kita just the cover itu Mas Miko tukang UMKM yang ngurusin pasar ya kan, bisa nggak sih ngurusin lukisan saya nih kan gitu.
Ya bisa jadi ya gitu. Sesuatu yang baru juga sih membuat saya untuk ngurusin tentang seni rupa ini ya. Iya. Cuman memang mungkin berawalnya karena saya sendiri juga hobi, suka gitu. Iya. Jadi pas kebetulan ketemu dengan Mbak Revo dan Mas Eko, ngelihat hasil karyanya yang luar biasa, memang jadi klik gitu loh Mas. Jadi wah oke nih kayaknya bisa nih. Dari kita memberi masukan ke Mas Miko, sebuah pameran itu akan menjadi bagus, kita harus cari kurator yang bagus gitu seperti kan, itu karena kita itu kasih pengaruh tahu. banget kayak gitu. Bagaimana kita mengemas pameran. Itu Mas Miko terbuka untuk itu. Sukses bikin lagi ya Mas Eko ya. Masya Allah. Insya Allah. Akan ada part-part berikutnya. Tapi kan menarik tuh tadi Sequence-nya. dari event dari 1 minggu dari 15 ke 28. Ini kan dari 2 minggu ada talk show, ada apa bicara NFT. Ini kan bicara NFT kan karya seni secara digital ya kan. Terus bicara financing, investasi kan gitu kan. Jadi orang menarik, oh gue misalkan saya mau beli lukisan ternyata bisa investasi. Kan gitu kan. Itu kan menarik kan ternyata ini kan orang nggak banyak tahu ya. Ya, itu juga yang dibilang kita membuka ruang Mas. Sebenarnya seni rupa itu kan nggak sempit ya, luas sekali gitu kan. Gimana juga perupa tuh juga harus harus bisa belajar manajemen gitu kan. Karena itu sendiri untuk memajukan mereka untuk lebih masuk ke dunia yang lebih luas lagi gitu aja sih. Jadi kayak kita mau membuat diskusi kayak gitu-gitu supaya ternyata banyak kok yang bisa diambil gitu ya, seni rupa itu. Jadi bisa kok seni rupa tuh nggak baku ya, artinya dengan NFT, dengan finance gitu-gitu kan bisa digabungin tuh, gimana mereka bisa membantu kita untuk melangkah ke seni rupa gitu kan. Gitu sih. Jadi sekarang seni rupa memang lebih wider ya Mas. Mereka juga nggak hanya kita diskusi tentang lukisannya itu sendiri, tapi juga seperti Mbak Reko bilang masuk ke finance, masuk ke lifestyle bahkan. Beberapa desainer luar negeri kayak Louis Vuitton, kayak Coach, kayak Dior, mereka banyak sekali bekerja sama dengan perupa-perupa. Ada satu perupa Indonesia, saya lupa namanya. Eko Nugroho bukan ya? Iya, salah satunya Eko Nugroho. Mereka bikin satu karya dan ternyata dibeli oleh Louis Vuitton jadi suatu scarf yang luar biasa, yang harganya juga sangat mahal. Jadi hal-hal seperti itu kan nggak banyak orang tahu ya, gitu loh. Nah, pada kesempatan ini kita pingin ini memberikan info dan edukasi kepada masyarakat bahwa seni rupa itu juga luas gitu loh. Nggak cuma lu ngeliat lukisan selesai, tapi dari situ banyak hal-hal yang bisa digali. Bisa digarap ya kan, kayak fashion atau apa sih. Tadi larinya bisa ke fashion, bisa ke finance, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ya. Ya menarik ya kan. Ini kan artinya bisa ke otomotif juga, mungkin mobil mau di branding misalnya. Eko Banding lukis di mobil Mercy misalnya. Coret-coret bisa juga ya. Bisa juga, jadi mobil itu menjadi sesuatu juga kan. Iya. Bisa di handphone, di casing handphone, mungkin hasil karya Mbak Revo dan Mas Banding seperti itu. Jadi memang banyak yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan ini dari seni rupa itu sendiri. Ini kan artinya tantangan tersendiri ya untuk penyelenggara juga ya. Ini kan nih gimana nih supaya bukan penyelenggara aja, perupanya juga ini tantangan juga gitu. Iya, kita harus bergeser membuka diri. Kadang ide banyak dari penyelenggara ternyata perupanya kaku. Ya itu dibilang dari perupanya sendiri harus membuka ruang, Mas. Membuka ruang artinya memang nggak mudah untuk kita bekerja sama dengan orang luar itu. Jadi itu artinya kita membuka ruang sama-sama, kita nggak yaitu menutupin kekurangan kelebihan masing-masing itu menjadi satu gitu kan. Jadi pas ada kendala, ya itu bukan tugas kita kayak gitu-gitu. Itu udah ini kan biasanya yang terjadi akhirnya maka pecah ya kan, ribut kayak gitu. Sebenarnya nggak seperti itu, yang ada dicari solusinya sama-sama. Oke, masalahnya di mana, ini di mana. Jadi semua berjalan kayak gitu. Karena kalau kita dibebanin ke satu pihak terus habis itu nggak sukses, kita nyalain Mas Miko nih gitu kan. Itu kan nggak fair juga gitu kan. Jadi ya apapun ya harus bersama. Jadi kalau sukses ya sukses bersama, kalau gagal ya itu gagal bersama, itu aja sih. Jadi ya itu namanya kita tim ya gitu.
Sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda. Nggak boleh gagal. Kalau ukuran Ya. kesuksesan event apa sih, Mas Miko? Kenapa Mas? Kalau ukuran kesuksesan penyelenggaraan event itu sendiri sih apa sih? Ya berjalan lancar ya dari mulai pembukaan sampai akhir. Tentunya kita berharap seperti itu. Kemudian juga feedbacknya lebih bagus lagi. Banyak respons dari masyarakat itu juga menjadi KPI juga sih sebetulnya gitu. Bagaimana mereka bisa merespon acara ini secara positif. Itu menjadi KPI kita juga. Makanya butuh bantuan juga nih Inanyus. Iya, Mas, ya. Berita baik ini supaya semua masyarakat Jakarta dan Indonesia supaya mereka juga bisa lebih tahu dan mengapresiasi acara ini. Berarti akan saya sebarkan nih Mas Miko, ya kan? Pemirsa Inanyus TV, ya kan, pada kesempatan hari ini jangan lupa besok ada pameran lukisan tanggal 15 Agustus sampai 28 Agustus. Acaranya di Menara Astra lantai 5 dan pelukisnya ini ada Revoluta Sapri dan Mas Eko Banding akan menampilkan 35 karya lukis dan bukan cuma pameran lukisan pemirsa, tapi ada berbagai macam acara yang menarik. Salah satunya NFT, kemudian financing, investasi lukisan seperti apa, kemudian edukasi, kemudian akademisi, dan banyak lagi lah. Ini pameran lukisan bukan hanya duduk lihat pameran, tapi tiap harinya ada pameran. Mungkin ada lelang juga kali ya? Ada lelang juga, bisa ada lelang, ada charity, ada yang lain-lain lah, menarik lah. Jadi kayak kita melihat sebuah pameran mobil lah ya. Jadi bukan hanya ngeliat mobilnya, tapi setiap hari ada apa sih di mobil gitu. Oke, kita lanjut lagi nih pemirsa. Apa lagi Mas Miko terkait acara ini yang mau disampaikan? Ya itu aja sih menurut saya, edukasi itu aja sih yang ingin saya sampaikan, bahwa memang seni rupa ini bisa menjadi menjadikan si perupa ini juga hidup dari situ gitu loh. Bukan mindset seperti zaman dulu bahwa kalau jadi pelukis nggak kemana-mana gitu, tapi sekarang jadi pelukis itu adalah suatu profesi dan itu dapat menjadikan suatu income yang luar biasa apabila itu dimanage dengan betul. Nah itu menarik Mas Eko, semar. Nah, filosofi semar filosofi kan gitu. Ini kan menarik nih, orang bicara semar artinya udah bicara tingkatan tingkat dewa ya kan. Artinya bicara semar udah bicara sebuah filosofi ya. Ya saya juga kemarin yang di pameran KRI saya lihat ya, berlukis dan bercerita ya. Saya lihat redaksi ceritanya itu sastra semua ya, sastra. Saya bilang, oke juga nih sastra ya kan. Artinya lukisan dan sastra menarik juga ya. Kapan-kapan saya juga mau nulis sastra, nanti Mas Eko yang lukis ya. Menarik itu. Menarik ya kan? Presentasikan dalam satu lukisan dari sebuah sastra. Gitu, Sastra kan gitu. Sangat menarik. Karena kalau saya lihat juga lukisan Mbak Revo dan Mas Eko tuh punya karakter tersendiri gitu loh Mas. Kalau Mbak Revo tuh saya lihat emosinya sangat keluar di dalam lukisan itu, sangat kuat. Jadi begitu saya lihat lukisan, wah ini emosinya ada pergolakan batin di situ, ada apa, itu sangat terlihat dalam lukisan. Kalau Mas Eko memang lebih adem ya, tapi penuh dengan makna. Silent kan, berarti silent tapi penuh makna ya. Jadi dua-duanya punya personality dan perbedaan yang jelas gitu. Itu kenapa indie itu sendiri sebenarnya kayak saya sama Mas Eko tuh kayak bumi dan langit Mas, untuk Langit di langit itu itu jauh. Bumi dan langit. Iya, karena kita tuh dua orang. Karena kita dua orang yang berbeda banget gitu kan. Dua orang yang berbeda tuh disatukan dalam satu tim gitu kan. Kalau Mas Eko bilang gini, saya di sini, dia di sini. Tapi yang menyatukan kita tuh niat baik. Gitu lah. Gitu ya. Saya bilang hanya menyatukan Mas Miko. Enggak, maksudnya di Atpora tuh sendiri gitu kan. Jadi ya memang sangat-sangat berbeda, apalagi kayak karakter saya yang ini Mas Eko yang dengan slowly-nya gitu kan gitu. Iya kali ya Mas Eko, ya benar ya. Gitu Angin tapi dan air. Tapi angin juga kadang-kadang bisa tergantung ya.
Nah, di situ. Jadi sebenarnya ya itu indie itu sendiri segitu. Jadi perbedaan itu bukan menjadikan kendala kita untuk kita melangkah gitu kan. Jadi kendala perbedaan itu sendiri yang ini nih kita coba jalan ternyata bisa kok menjadi spirit yang bagus ya untuk ke depan itu sendiri gitu loh. Ya benar sih kalau Mas Miko bilang emang Karin jiwa merdeka, harkat, lebih ke emosionalnya dia kan. Kemudian ada salah satu lukisan apa gitu tuh terkukung apa namanya? Terbelenggu gitu kan, terbelenggu. Oh iya, memang sebuah bicara emosi ya. Kalau yang Mas Eko kalau lihat pernah datang ke galeri, oh iya, aku lihat Semar. Oke juga nih Semar bicara filosofi ya kan gitu. Artinya kan Semar kan banyak nih filosofinya, artinya kepribadian, kemudian kalau kita bicara ke sebuah keyakinan Semar itu udah paling tingkat dewa kan gitu. Kalau orang Jawa ya dewanya orang Jawa ya Sabdo Palon ya. Semar itu sendiri. Tapi di Semar ini ya filosofi Semar itu kan dia rakyat sekaligus pemimpin, dia manusia sekaligus dewa, dia duduk juga kelihatan berdiri atau kelihatan duduk, dia lahir dari, kalau di ceritanya dia lahir dari Semar itu dari telur. Ya kulitnya jadi togok, putihnya jadi Semar, kuningnya jadi Betara Guru. Nah, itu punya karakter masing-masing. Gitu. Kenapa warnanya hitam? Kenapa dia kuncungnya 8? Itu ada maknanya semua. Nah, saya berangkat dari situ, Mas. Gitu. Jadi memaknai makna Semar sendiri, tokoh Semar itu sendiri ya. Artinya kan menarik ya kan, menarik pemirsa ide-ide lukisan yang akan disampaikan oleh Mas Eko dan Pak Ari ini kan gitu. Dan dari Mas Miko juga udah sampaikan juga tadi acaranya akan menarik lagi kan gitu, banyak agenda-agenda yang akan lain. Oke, mungkin saya akan terakhir nih di season terakhir harapan dari Mas Eko, Mbak Revo sama Mas Miko terkait acara pameran lukisan ya di Hari Kemerdekaan. Yang tadi saya bilang orang sibuk ngurusin perlombaan, ini bikin pameran lukisan kan gitu. Yang ini lomba karya tulis, yang ini lomba ini semua kita bikin pameran lukisan. Mungkin apa itu? Harapannya kalau buat saya harapan di Indi ini bisa mungkin untuk teman-teman terupa ya gitu, artinya bisa menjadi inspirasi mereka. Banyak kok tempat-tempat lain yang bisa dibuka ruang gitu kan untuk bikin suatu pameran yang bagus gitu kan. Pilihlah kurator yang bagus karena itu sendiri akan menjadi acuan pameran itu berbobot atau tidak gitu kan untuk indinya gitu kan, dan memberi semoga juga kayak diskusi-diskusi yang nanti kita hadirkan itu juga bisa berguna ya untuk banyak orang lah gitu, itu aja. Ya kalau saya sih harapannya sederhana, Mas. Lukisan saya bisa dipinang sama kolektor. Amin. Gini Mas, dari Indi ini saya berharap saya bisa melangkah lebih baik lagi ke depan, karena saya melihat di Indi ini kita benar-benar mempersiapkan sebuah pameran yang memang kita create dengan standar yang baik lah gitu Mas. Jadi saya punya harapan ke depan saya akan melakukan pameran-pameran yang memang kita kemas dengan bagus. Dan memang karya-karyanya juga sudah lama dipersiapkan, jadi bukan karya-karya yang baru istilahnya kayak gitu dadakan, bukan. Jadi makanya jadi memang ya bukan. Jadi memang karya-karya itu sudah lama dipersiapkan, dan memang kita mencari ruang untuk pameran ini itu sendiri gitu. Jadi kemudian sih bukan. Jadi makanya pas ketemu sama Miko sama Peter itu mungkin rezeki kami juga gitu kan, bahwa oh iya gitu kan, dan alhamdulillah Mas Miko sama Peter mau membantu kan untuk terselenggaranya
pameran indie ini gitu kan, dan saya sangat berterima kasih untuk supportnya, termasuk juga ke Mas Helmi, Inanus yang buat saya tanpa disupport mana mungkin pameran ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih. Itu dari Mas Miko sendiri, Mas, ini kan out of the box nih. Out of the box artinya pameran lukisan yang orang dulu nggak tahu. Ya contohnya kayak apa, SCBD, Citayam Fashion Week, ya kan? Ya kan dulu kan orang ngapain nonton fashion show, ya kan? Itu kan kalangan mahal, ya kan? Kalangan mahal banget. Tiba-tiba grassroots bikin suatu gebrakan lah ya. Kalau fashion itu ternyata bukan cuma orang high level, ternyata di bawah juga ini. Nah, artinya sama lukisan itu, yang konsepnya saya lihat nih Mas Miko, lukisan itu bukan punya high level eksklusif, tapi orang lain juga mesti tahu bahwa ya seni lukis itu bukan sesuatu yang apa ya, kalau mindset orang dulu kan ngapain sih jadi pelukis gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi suatu apa namanya pekerjaan yang baik gitu, yang apa mengekspresikan diri itu kan sesuatu yang baik ya. Karena suatu lukisan itu kalau saya lihat, kalau di situ ada emosi di dalam suatu lukisan, berarti lukisan itu dibuat secara baik, secara benar. Nggak asal melukis, nggak asal gambar, tapi nggak ada emosi gitu. Itu akan kelihatan sekali gitu hasilnya di situ. Nah, yang saya lihat memang Mbak Revo dan Mas Eko ini bikinnya dengan hati yang saya lihat tadi. Jadi ada emosi yang sangat terlihat di dalam lukisannya, dan itu menjadikan lukisan itu spesial, luar biasa. Makanya ya it's honor for me juga, suatu kehormatan bisa kerjasama dengan sama-sama Mas Eko, dan terima kasih juga dengan Inanus yang mau bantu kami juga untuk apa mengedukasi ya teman-teman di sana bahwa seni rupa itu memang sesuatu yang harus kita apresiasi, apalagi itu datang dari kita nih orang Indonesia, dibikin oleh orang Indonesia. Siapa lagi yang mau mengapresiasi? Ya kita juga. Orang luar aja sangat mengapresiasi, masa kita enggak gitu ya. Dan apa namanya, acara ini juga semoga bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang lain. Apa namanya, tempat-tempat yang lain juga untuk bisa membuka ruangnya, memberikan ruang kepada teman-teman artis yang lain gitu, nggak cuma sendiri pelukis mungkin ya, tapi juga pematung dan yang lain-lain lah ya. Iya, betul. Oke, terima kasih pemirsa, kita udah bicara 1 jam lebih nih ngobrol soal pameran lukisan, apalagi diadakan di Hari Kemerdekaan. Dan mungkin saya ingatkan lagi nih ya, besok jangan lupa hadir di pameran lukisan indie yang diselenggarakan oleh Mas Miko, yang pelukisnya ada 2, Mas Eko Banding dan Mbak Re. Mereka menampilkan karya-karya yang menarik, ada 35 karya, dan itu juga bukan hanya pameran lukisan. Mas Miko udah menyiapkan berbagai macam acara nih, ada edukasi, ada akademisi, kemudian bicara financing, investasi lukisan seperti apa sih, kemudian ada NFT, artinya digital, seni yang digitalkan dan jadi nilai value yang lumayan bagus. Dan menarik di pembicaraan hari ini adalah pameran lukisan, nggak hanya pameran lukisan, ternyata pameran lukisan itu harus lebih berkreatif, out of the box lah, out of the box yang tadi Mbak Ari sampaikan, bahwa diaspora itu bagaimana membuka ruang seni rupa. Artinya kita sama-sama bersama dengan perupa dan juga penyelenggara harus sama-sama satu ritme, supaya bagaimana visi dan misi membuat suatu pameran lukisan, membangun harkat si perupa itu sendiri ya kan, lebih ada nilai value-nya. Dan kemudian lagi Mas Miko juga membuat ide-ide kreatif menjadi tantangan selama 10 hari lah, 10 hari lebih ya, 12 hari lebih itu bagaimana cuma hanya dengan pameran, tapi ada beberapa event-event yang supaya orang tahu. Oke, pemirsa Inanus TV, terima kasih udah menyaksikan tayangan kita 1 jam lebih ini di acara Prime Time Inanus dengan tema pameran lukisan di Hari Kemerdekaan dengan narasumber Revoluta Safri, kemudian Mas Andi dan Mas Miko Pujianto. Sebelum tutup, jangan lupa like dan subscribe channel kami di Inanus TV, dan salam sehat, salam untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di acara Prime Time selanjutnya.